Saya Diana Nabil Sabira. Saya Desya Putri. Saya Farid Gunawan. Langsung saja yang akan dijelaskan oleh Ade Sapitri. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan apa itu pengertian kerukunan dan kemajemukan. Nah, jadi dalam pengertian kerukunan dan kemajemukan ini, yang pertama itu ada menurut PBBI, yang dimana kerukunan ini kesepakatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan keragaman dalam kehidupan sosial, baik itu dari segi agama, budaya, dan etnis untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang kedua itu ada kerukunan secara umum. Pengertian kerukunan secara umum ini adalah suatu sikap seseorang untuk menghargai kebebasan orang lain dan memberikan kebenaran atas keberagaman untuk mendapatkan pengakuan HAM yang bersifat harmonis dan damai meskipun kita berbeda-beda secara budaya, suku, agama, ras, dan golongan. Lalu pengertian kerukunan menurut Paulus Wirotomo, yang dimana beliau mengatakan bahwasannya kerukunan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mempersatukan makhluk sosial dengan rasa kenyamanan dan ketentraman yang didapatkan, baik itu secara individu maupun kelompok. Lalu yang selanjutnya ada 7 pengertian kemajemukan. Kemajemukan ini yang berarti dalam suatu dinamika kelompok dapat diartikan dengan beragam kelompok suatu wilayah tertentu yang membuat masyarakat akan terbagi berdasarkan golongan atau klasifikasinya. Sedangkan secara individual sudah layaknya individual bersifat dinamis, yang dimana memiliki arti bahwasanya seorang individual itu harus penuh semangat untuk maju dan berkembang secara signifikan agar bisa menerima apapun yang terjadi nantinya di hari kemudian. Lalu ada B, tujuan pembelajaran hidup rukun dalam kemajemukan bagi siswa dalam mata pelajaran PKN. Yang pertama itu setelah nanti guru mengajarkan materi rukun dalam kemajemukan, diharapkan siswa itu dapat menjelaskan pengertian hidup rukun dalam kemajemukan, lalu siswa dapat menyebutkan manfaat hidup rukun dalam kemajemukan yang benar. Dan yang ketiga itu siswa dapat mengidentifikasi contoh-contoh sikap hidup rukun dalam kemajemukan. Dan yang terakhir itu siswa diharapkan dapat menerapkan sikap hidup rukun dalam kemajemukan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, tujuan hidup rukun dalam kemajemukan itu yang pertama, kita sebagai manusia bisa mengenal satu sama lain dan juga menghargai antara satu komunitas masyarakat dengan yang lainnya. Seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwasanya kita sebagai hamba itu harus menjaga keberagaman tersebut dan diharapkan kita bisa menjadi perekat antara keberagaman yang berbeda. Dan yang terakhir itu menghargai pendapat dalam kemajemukan masyarakat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Agustin. Baik, selanjutnya ada metode pembelajaran yang digunakan dalam mengajarkan hidup rukun dalam kemajemukan. Salah satu metode yang diterapkan adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan dan pengumpulan data melalui observasi. Yang kedua ada metode ceramah. Metode ceramah adalah pemberian ataupun penjelasan sebuah materi bisa dilakukan di depan beberapa orang peserta didik melalui metode yang digunakan tersebut. Bahasa lisan yang digunakan dalam metode tersebut. Yang ketiga ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode yang harus dijawab terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Yang selanjutnya ada metode penyajian pelajaran dengan menyajikan suatu masalah kepada siswa yang dapat berupa pernyataan ataupun pertanyaan. Yang D ada model yang diterapkan dalam pembelajaran hidup rukun dalam kemajemukan.
Yang A ada orientasi siswa pada masalah. Orientasi siswa pada masalah itu berkaitan dengan materi pembelajaran, penerapan dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang B ada mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Siswa kemudian dapat bekerja sama dengan kelompok untuk memecahkan masalah. Yang C ada membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam mengumpulkan informasi dan menganalisis data untuk memecahkan masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh dia. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model problem based learning atau PBL. Yang pertama, kelebihannya itu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan juga pemecahan masalah. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dalam bekerja sama. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan presentasi pada peserta didik. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menerapkan model pembelajaran ini. Yang kedua, membutuhkan persiapan yang matang dari guru. Dan ketiga, siswa mungkin mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah jika siswa tersebut tidak memiliki pengetahuan yang lebih dalam, pengetahuan yang memadai tentang materi tersebut. Nah, teori yang kami gunakan pada materi hidup rukun dalam kemajemukan adalah teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme ini adalah teori belajar yang berfokus pada peran peserta didik dalam membangun pengetahuannya sendiri. Kalau dalam teori Islam, ini ada yang namanya teori belajar at-ta'lim wa at-ta'allum yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun. Teori belajar at-ta'lim wa at-ta'allum berfokus pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan juga interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky. Selanjutnya akan ada pembagian LKPD dan juga penjelasan tentang media ajar dalam pembelajaran hidup rukun dalam kemajemukan. Baik, selanjutnya praktek media dari hidup rukun dalam kemajemukan. Nah, sebelumnya anak-anak udah tahu belum hidup rukun itu seperti apa? Nggak tahu. Jadi hidup rukun itu adalah hidup yang tentram, damai, tidak bermusuhan. Nah, ada beberapa contoh hidup rukun yang mau ibu kasih. Ini contohnya kayak gini. Apa enggak? Kira-kira ini lagi ngapain? Lagi piket, Bu. Ya, lagi piket. Gotong royong ya, kayak Iya. minggu kemarin kan. Iya, Kalau Bu. yang baru bahas tentang minggu kemarin. Nah, ini juga mereka namanya hidup rukun. Nah, selanjutnya kalau ini Rebutan mainan. ini rukun nggak kira-kira? Tidak. Nah, jadi kalau sama kawan boleh nggak rebutan mainan? Boleh. Boleh. Boleh nggak rebutan? Nggak boleh rebutan mainan sama kawan-kawan. Kalau mau berbagi sama kawan mainan boleh, tapi kalau rebutan nggak boleh ya. Baik, Bu. Nah, langsung saja udah paham belum kira-kira? Bagi Sudah. hidup rukun dan hidup tidak rukun. Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi ibu tunjuk beberapa orang untuk maju ke depan dan tempelkan hidup rukun itu di mana? Di sini Kak. Ini hidup rukun nggak? Nah, di sini. Ya. Ibu tunjuk ya. Baik, Bu. Atau kira-kira ada yang mau? Bantu. Ayo jangan malu-malu. Ayo, Bu. Saya Bu. Ayo silakan. Nah, bener nggak ini hidup rukun nggak kawan-kawan? Coba ya lihat Bu. Iya, Bu. Mereka membantu, Bu. Ya, lain ada yang mau maju? Ayo jangan malu-malu. Revi. Empat. Revi maju Revi, jangan malu-malu.
Ini mau seperti ini. Jadi tunjuk di bawah. Kira-kira seperti ini ya anak-anak nih. Ini hidup yang tidak rukun, saling bermusuhan, marah-marah, itu nggak boleh ya. Berebut mainan itu tidak boleh ya. Kalau hidup rukun tuh seperti ini, saling membantu, main bersama, gotong royong, itu hidup yang rukun. Baik, selanjutnya akan pembagian LKPD. Baik, tadi kan kalian sudah mendengarkan penjelasan dari media. Pastinya kalian udah paham tentang, pastinya kalian belum terlalu paham tentang media. Ini ada LKPD yang akan kalian kerjakan. Semoga kalian dengan LKPD ini agar lebih memahami apa itu hidup rukun. Baik, sebelumnya Bapak akan membagikan 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, ini LKPD-nya. Nah, jadi di LKPD itu kalian mengisi nama, kelas sama nama sekolah. Jadi kalau petunjuk penggunaan LKPD-nya kan ada di LKPD-nya. Coba baca, ada kan? Ada. Jadi kalian cuma di sini cuma mengisi nih, yang mana hidup rukun, yang mana bukan hidup rukun. Jadi nanti kalau misalkan nomor 1 nih hidup rukun, jelaskan kenapa hidup rukun tuh. Oke? Silakan mengerjakan. Udah boy, jalan-jalan. Baik anak-anak, sekarang waktunya Bapak akan tunjuk kalian untuk maju gitu. Jadi Bapak akan tunjuk maju satu. Baik Pak. Jelaskan nomor 1, apakah ini sikap persatuan atau bukan? Ya, ini kawan-kawan memang tidak kan dikoreksi ya. Jadi yang saya amati ini kan toleransi ataupun menunjukkan sikap saling menghargai satu sama lain. Di sini coba kita lihat teman-teman. Di sini nampak ada orang Cina. Cina kan kayak mana di sebelah Upin. Kemudian ini ada kayak orang Sumatera Barat, ini apanya ada di adatnya. Nah, dapat kita lihat cirinya berarti dari orang Sumbar. Dan ada juga di sini ada orang-orang Jawa di sini yang pakai baju garis-garis cantik dan lain sebagainya. Jadi yang saya ingin jelaskan kepada kawan-kawan di sini bahwa dapat lihat sikap persatuan dan toleransinya sangat tinggi. Ya, karena di Indonesia ini kan menjunjung tinggi. Ya, Bhinneka dan Tunggal. Uri Handayani dari belakang memberikan dorongan. Dorongan yang mana? Ya seperti ini. Baik-baik terhadap sesama manusia ya kan Pak? Ya. Baik Pak Dulu. Jadi intinya ini Sikap persatuan toleransi. Oke Pak. Terima kasih Pak Dulu. Ya Pak. Bapak akan tunjukkan satu orang lagi. Aduh,
berbagai suku agama kan, ada agama Buddha, Konghucu, Islam dan Kristen. Sini sikap yang ditunjukkan adalah sikap persatuan dan kesatuan. Oke, makasih ya. Nah, Ya hadiahnya kapan-kapan ya. Ya. oke, terima kasih atas Untuk terima kasih untuk semuanya telah mengerjakan LKPD ini. Bapak harap dengan mengerjakan LKPD ini kalian mengerti apa itu hidup rukun dan hidup persatuan. Kan? Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu hidup rukun itu merupakan hidup damai dan tentram, hidup saling bekerja sama, bergotong royong ataupun yang lain-lain. Jadi hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.